Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali yaitu pelajaran SKI. Semoga hari ini kalian semuanya diberikan kesehatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Mari anak-anak, silahkan dibuka paketnya halaman 19 sampai dengan 20, yang mana hari ini kita akan bahas aktivitas dakwah Sunan Ampel. Karena kemarin kita sudah belajar tentang asal usul dari Sunan Ampel dan latar belakang dakwah Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel, masih ingat namanya beliau adalah Sayyid Ali Rahmatullah atau bisa disebut Raden Rahmat. Mari kita berdoa dulu dengan awalan Bismillah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat semuanya. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Ya, anak-anak bisa dicatat, boleh juga rangkum ataupun boleh digaris bawahi saja ya, yang sekiranya penting nanti untuk memudahkan kalian menjawab atau menemukan jawaban ya ketika ulangan nanti. Ya. Aktivitas dakwah Sunan Ampel. Ya, ketika rombongan Sunan Ampel itu sampai di Trowulan ya, ibu kota Majapahit saat itu ya. Nah, yang dipimpin oleh Kertawijaya ya. Nah, di sini Sunan Ampel itu kan diberikan persyaratan yaitu untuk mendidik moral mendidik moral semua bangsawan dan kawula Majapahit, bahkan termasuk ya masyarakat yang ada di Ampel ya, di dalam kerajaan itu ya. Nah, di sini jika Sunan Ampel atau Raden Rahmat bisa mendidik para kawula Majapahit ataupun para bangsawan, maka beliau dikasih hadiah ya, sebagai hadiahnya yaitu dikasih tanah ya, dikasih tanah di Ampel atau Denta. Nah, dekat dengan Surabaya ya, di Surabaya itu ya, di Surabaya. Makanya kalau kalian anak-anak nanti ke Jawa pasti menemukan silaturahim ke ziarah makam di Sunan Ampel ya. Nah, sejumlah 300 keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan pemukiman di Ampel. Nah, meski Raja Majapahit itu menolak masuk Islam, nah di sini Sunan Ampel diberikan kebebasan untuk mengajarkan agama Islam ya. Tapi dengan syarat tidak boleh ada paksaan ya. Tidak boleh ada paksaan. Selama tinggal di Majapahit, Sunan Ampel ini ya dinikahkan dengan siapa? Nyai Ageng Manila. Ingat-ingat. Nah, nama istri beliau adalah Nyai Ageng Manila atau Putri Temenggung Arya Teja, Bupati Tuban. Nah, sehingga beliau itu makin disegani. Kenapa? Karena beliau sudah bergelar dengan Raden ya, atau juga termasuk keluarga dari kerajaan ya. Nah, di sini sejak itu gelar pangeran atau Raden itu melekat sekali pada beliau Sunan Ampel. Makanya disebut Raden Rahmat. Nah terus di Sunan Ampel diperlakukan sebagai keluarga kerajaan Majapahit. Ia pun makin disegani oleh masyarakat di sana ya. Nah, saat itu berangkatlah Sunan Ampel itu atau Raden Rahmat, nah itu dari Trowulan ya. Kerajaan Majapahit itu dari melewati desa Krian, Wonokromo, nah berlanjut ke desa
kembang kuning. Nah, selama di perjalanan beliau itu membagi-bagikan kipas, ya. Membagi-bagigan kipas, tapi beliau itu bukan hanya membagikan kipas, tapi paling yang pertama adalah apa? Tujuan beliau yaitu berdakwah. Nah, sehingga banyak masyarakat itu mengambil kipas dengan syarat satu, apa? Mengucapkan syahadat, ya. Mengucapkan syahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya banyak yang masuk Islam, ya. Hanya cuma ngasih-kasih kipas, ya. Tapi dengan santun, tidak ada paksaan. Nah, akhirnya pengikutnya pun banyak sekali, ya, bertambah. Nah, sebelum tiba di Ampel, beliau itu mendirikan sebuah langgar atau musola, ya, yang sekarang kita kenal, ya. Itu di Kembang Kuning, ya. Kurang lebih 8 km dari Sunan Ampel, atau kalau kurang lebih dari Denpasar sampai dengan Canggu, kurang lebih jauhnya. Nah, sekarang itu langgar itu atau musola itu terkenal megah. Nah, bukan musola lagi namanya, tapi Masjid Rahmat, ya. Namanya, ya, diambil dari nama beliau, yaitu Raden Rahmat. Nah, setibanya di Ampel, langkah yang pertama. Nah, ini yang perlu dicatat anak-anak. Langkah pertama Sunan Ampel, ya, yaitu mendirikan masjid musola atau langgar, ya, sebagai pusat ibadah. Ingat-ingat ya, nah, yang pertama adalah mendirikan atau membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Ini langkah yang pertama beliau. Yang kedua apa? Mendirikan pesantren, ya. Mengikuti siapa? Mengikuti gaya bapaknya, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang di Gresik itu, ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, itu yang kedua, ya. Yang pertama membangun masjid, yang kedua mendirikan pesantren. Nah, mengikuti model ayahnya. Nah, di sini Sunan Ampel dikenal memiliki kepribadian yang cepat beradaptasi. Nah, caranya mereka menanamkan akidah atau syariat, ya, sangat memperhatikan kondisi masyarakat, ya. Kata sholat itu diganti menjadi sembahyang. Nah, itulah makanya kalau sekarang itu sembahyang, gitu, ya. Kalau dulu sholat diganti menjadi sembahyang. Nah, terus sembahyang itu artinya sembah dan hyang. Nah, itu ajaran sebenarnya dari bahasa kata Hindu. Karena dulu di Indonesia ini sebelum Islam itu mereka kebanyakan memeluk agama Hindu. Nah, tempat ibadah tidak dinamai musola, tetapi langgar, ya. Nah, mirip kata sanggar. Nah, penuntut ilmu itu disebut santri. Nah, berasal dari kata satri, ya, yaitu orang yang tahu buku suci agama Hindu. Nah, itu tadi aktivitas dakwah Sunan Ampel, ya. Nah, apa saja beliau itu dinikahkan dengan siapa? Dengan Nyai Ageng Putri Manila, ya. Putri Temenggung Arya Bupati, ya, Arya Teja Bupati Tuban. Nah, beliau yang dilakukan apa? Membagi-bagikan kipas sambil berdakwah sehingga banyak orang yang masuk Islam, ya. Yang selanjutnya beliau melakukan setibanya sampai di setiba di Majapahit, beliau mendirikan masjid, ya. Setiba di sana beliau melakukan membangun masjid, yang kedua membangun pesantren, ya. Oke, itu saja anak-anak pembahasan kita. Insyaallah minggu depan kita akan bahas metode Sunan Ampel dalam berdakwah dan wafatnya beliau, insyaallah, ya. Silahkan anak-anak dibaca-baca dulu. Dan untuk
paket boleh dikerjakan halaman 26 sampai dengan 28. Diisi dulu, dikerjakan dulu boleh ya sama isaiahnya ya. Itu saja dari Pak Wan, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.